Jumpa lagi kita dalam pembelajaran seni budaya kelas 10. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang karya seni rupa 3 dimensi. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi atau biasa kita sebut dengan seni rupa 3D merupakan seni rupa yang secara fisik bentuknya dibatasi dengan 3 sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan tinggi, atau dalam pengertiannya yaitu karya seni yang memiliki volume dan ada di dalam sebuah ruang. Sedangkan seni rupa 2 dimensi hanya memiliki 2 batas pada setiap sisinya, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Nah, yang menjadi pembeda antara seni rupa 3 dimensi dan seni rupa 2 dimensi ada di unsur ruang tersebut. Selain perbedaan dari bentuk fisik di atas, unsur ruang menjadi salah satu unsur pembeda antara karya seni rupa 2 dimensi dengan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja, sedangkan dimensi karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat lebih dari 2 sisi. Secara spesifik, unsur-unsur yang ada di dalam seni rupa 3 dimensi yaitu seperti berikut ini. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, menempati ruang. Dan yang ketiga, bisa dilihat dari segala sudut pandang. Jadi itulah pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. Berdasarkan fungsi dan tujuannya, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, seni rupa murni 3 dimensi. Seni rupa murni merupakan karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan ekspresi dan keindahan daripada fungsi sebagai kepuasan pandangan mata saja, dan biasanya sering digunakan hanya sebagai pajangan. Yang kedua, seni rupa terapan 3 dimensi. Seni rupa terapan merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah saja, tapi juga berfungsi untuk membantu kehidupan manusia. Seni rupa terapan lebih mengutamakan kegunaan dibandingkan keindahannya. Selanjutnya kita masuk pada materi tentang teknik karya seni rupa 3 dimensi. Dalam membuat seni rupa 3 dimensi,
Ada beberapa teknik yang dapat dipakai. Setiap teknik mempunyai konsep tersendiri dan hasil karya yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa teknik seni rupa 3 dimensi yang dapat kita terapkan. Yang pertama, teknik aplikasi. Teknik seni rupa ini adalah teknik karya hias yang dimanfaatkan dalam seni menjahit, yakni dengan cara menempelkan beberapa macam potongan kain yang telah digunting, seperti bentuk bunga, bintang, bulan, atau bentuk-bentuk lainnya dalam sebuah kain. Tujuannya adalah sebagai hiasan untuk memperindah pakaian. Yang kedua, teknik mosaik. Teknik ini adalah teknik menggambar dengan memakai bentuk geometris tertentu. Tujuannya menggunakan geometris ialah sebagai pengganti bahan utama pewarna. Dengan adanya mosaik, media seni tidak terlihat polos dan lebih memiliki corak tertentu. Yang ketiga, teknik merakit. Teknik merakit dilakukan dengan cara menyambungkan potongan-potongan bahan tertentu agar menjadi suatu karya seni yang utuh. Cara menyambung-nyambung tersebut dinamakan merakit, sedangkan rakitan ialah hasil karyanya. Merakit dapat diterapkan pada benda-benda yang lebih kompleks, seperti miniatur kapal, pesawat, atau alat transportasi lainnya. Yang keempat, teknik pahat. Teknik memahat yakni teknik karya seni dengan membuang atau menyisihkan bahan-bahan yang tidak perlu digunakan. Alat yang biasa digunakan adalah martil, pahat, kikir, dan sebagainya. Biasanya teknik pahat digunakan pada beberapa karya seni seperti patung dan miniatur tertentu. Yang kelima, teknik cor. Teknik cor ialah sebuah teknik karya seni yang diaplikasikan dengan cara menuang zat cair tertentu pada sebuah alat cetakan khusus. Bahan cair yang sering digunakan ialah bahan-bahan yang terbuat dari karet, semen, logam, dan lain-lain. Teknik ini lebih cocok dipakai untuk membuat sebuah bangunan besar dan bangunan bertingkat. Selanjutnya kita masuk pada contoh-contoh karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi dengan mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini beberapa contoh karya seni rupa 3 dimensi yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kriya. Kriya merupakan karya seni yang menggunakan hand skill atau keterampilan tangan dan memperhatikan segi kebutuhan fisik dan segi keindahan. Karya seni kriya termasuk sebagai karya seni rupa terapan Nusantara. Kebanyakan kriya digunakan sebagai dekorasi, benda terapan siap pakai seperti furnitur, benda mainan seperti boneka. Kriya juga memiliki beragam jenis seperti kriya kayu, seni kriya tekstil, kriya keramik,
kriya logam, kriya kulit, dan seni kriya batu. Dalam membuat kriya juga ada teknik-teknik pembuatan yang biasa digunakan, antara lain yang pertama, teknik pahat atau ukir. Bali merupakan daerah yang paling banyak menggunakan seni kriya pahat, seperti patung arca yang menggunakan bahan baku batu andesit. Bahan pembuatan seni kriya selain batu, biasa juga menggunakan logam, tulang, kayu, bahkan sampai kulit hewan sebagai bahan dasar. Yang kedua, teknik butsir. Teknik butsir adalah teknik menambah dan mengurangi objek dengan menjadikan bahan utamanya tanah liat dan sejenisnya karena bersifat lunak. Yang ketiga, teknik batik. Pembuatan kain batik menggunakan teknik cap, tulis, dan teknik lukis. Orang Indonesia biasa menggunakan teknik batik tulis dalam membatik. Keragaman batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, melainkan terdapat pula di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Batik memiliki banyak corak yang beraneka ragam di setiap daerah. Namun, pada umumnya batik Jawa bergaya natural, batik Sumatera bergaya merah megah. Selanjutnya, teknik tenun. Indonesia kaya akan keragaman dan corak dalam menghasilkan kain tenun. Tenun itu terdiri dari dua jenis, yaitu tenun songket dan tenun ikat. Perbedaan tenun ini terdapat pada cara pembuatan dan bahannya. Tenun songket dibuat dengan benang perak, emas, dan benang sutra. Aceh, Sulawesi Tengah, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat terkenal dengan penghasil tenun ikat terbesar di Indonesia, dan daerah penghasil songket yang terkenal itu ada di Sumbar, Aceh, Riau, Sumut, Lombok, Palembang, NTB, dan Maluku. Lama pengerjaan menggunakan teknik tenun biasanya memakan waktu 2-3 bulan. Selanjutnya, teknik anyaman. Anyaman merupakan teknik dengan tindih menindih, silang menyilang, lipat melipat, bolak balik, dan lungsen dengan pola yang sudah ditentukan. Bahan-bahan untuk membuat kriya dengan teknik anyaman adalah rotan, bambu, pandan, lontar, mendong, enceng gondok, kertas, plastik, dan tari. Pusat kerajinan anyaman di Indonesia ada di Bali, Sulawesi, Tasikmalaya, Kalimantan, dan Papua. Selanjutnya, teknik yang terakhir yaitu teknik bordir. Teknik bordir atau teknik sulam pada kriya biasa menempatkan hiasan dari benang yang sudah dijahitkan pada kain yang fungsinya untuk menghias tampilan kain. Pengaplikasian kriya bordir biasanya pada baju, tas,
kerudung, taplak meja, bantal, dan sebagainya. Kota Tasikmalaya merupakan penghasil bordir terkenal di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh karya seni rupa 3 dimensi yang kedua, yaitu patung. Salah satu seni rupa 3 dimensi yang paling terkenal adalah patung. Sampai sekarang seni patung semakin berkembang lebih baik dan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Patung biasa dibuat dengan media batu, kayu, logam, dan dapat dilihat dari segala arah mata memandang. Patung mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, dan terbuat dari benda padat dan lunak. Umumnya orang membuat patung dengan dibuat serupa dengan binatang, manusia, dan bentuk-bentuk lainnya. Berdasarkan jenisnya, teknik pembuatan patung juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama disebut teknik Tondebose. Tondebose merupakan bentuk patung yang mampu berdiri sendiri, tidak ada bantuan di sebelah kanan dan kirinya. Patung ini biasanya selalu menempel pada salah satu sisinya. Teknik yang kedua yaitu relief. Relief merupakan bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Biasanya relief ini menggambarkan sebuah adegan dari cerita. Salah satu contoh relief dapat kita lihat di Candi Siwa dan Candi Brahma di kompleks Candi Prambanan yang berisi rangkaian adegan Ramayana. Relief sendiri dibagi lagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama base relief, yaitu relief yang menampilkan bentuk yang kurang dari setengah dari bentuk aslinya. Yang kedua, demi relief, yaitu relief yang menampilkan bentuk setengah dari bentuk aslinya. Dan yang ketiga, haute relief, relief yang menampilkan bentuk yang sama persis dengan bentuk aslinya. Selanjutnya kita masuk pada contoh karya seni rupa 3 dimensi yang ketiga, yaitu keramik. Karya seni rupa keramik merupakan cabang seni yang bersifat tradisional sampai kontemporer atau perkembangan seni yang terkena dampak modernisasi. Seni keramik mempunyai fungsi antara lain sebagai kerajinan dengan menggunakan bahan utama dari tanah liat yang harus melalui proses dipijit, butsir, pilin, sampai pembakaran dan plasir. Karena tanah liat mempunyai sifat yang plastis, maka dibutuhkan teknik yang khusus dan unik dalam pengolahan sampai penanganannya. Kualitas sebuah keramik dinilai dari prosesnya. Terbukti sampai saat ini seni keramik berkembang dengan sangat pesat, dengan bermacam model dan harga jual yang tinggi, seperti guci dan hiasan dinding. Selanjutnya kita masuk pada contoh karya seni rupa yang keempat, yaitu arsitektur. Arsitektur merupakan seni rupa 3 dimensi dan ilmu merancang bangunan, mencakup membangun keseluruhan mulai dari level makro seperti perencanaan kota, perancangan kota, arsitektur lanskap, sampai ke level mikro seperti desain bangunan, desain perabot, dan desain produk.
Sebagai suatu bagian dari seni, arsitektur masih memegang prinsip-prinsip keindahan yang merupakan dasar dari bidang seni, seperti kesatuan, keseimbangan, keserasian, dan irama juga digunakan dalam arsitektur. Hasil dari arsitektur merupakan perwujudan dari nilai seni. Maka dari itu, sebagian perguruan tinggi masih ada yang mengelompokkan arsitektur pada fakultas seni. Arsitektur dikelompokkan pada applied art atau seni pakai, sedangkan seni rupa dikelompokkan pada pure art atau seni murni. Pada dasarnya, arsitektur adalah bidang seni yang mempunyai hubungan dengan perencanaan dan perancangan yang digunakan manusia untuk melakukan kegiatannya. Tentu berbeda dengan seni lukis yang hasilnya merupakan karya 2 dimensi atau seni pahat yang hasilnya merupakan karya 3 dimensi. Sedangkan arsitektur hasil dari karya ruang dan massa 3 dimensi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan juga dapat bersifat subjektif. Nilai estetis bersifat objektif jika memahami keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni itu sendiri dan tampak secara kasat mata. Dalam pandangan objektif ini, nilai estetis atau keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan, dan sebagainya. Keselarasan dalam menata unsur-unsur visual inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Berbeda halnya dengan nilai estetis yang bersifat subjektif. Keindahan dalam hal ini tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tetapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Sebagai contoh, ketika melihat sebuah karya seni rupa, beberapa orang mungkin tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya, bahkan ingin memilikinya. Tetapi orang lain justru kurang tertarik pada karya seni tersebut. Untuk menikmati keindahan seni rupa dapat dilakukan dengan cara mengamati berbagai reproduksi foto atau gambar karya seni rupa 3 dimensi. Amatilah karya-karya seni rupa 3 dimensi tersebut, kemudian bandingkan karya yang satu dengan yang lainnya. Ceritakan masing-masing karya yang kamu amati, kemukakan aspek apa yang menarik perhatian kamu, dan karya mana yang paling kamu sukai. Kemudian berikan alasan mengapa kamu menyukai karya tersebut berdasarkan pengamatan terhadap unsur-unsur rupa dan objek yang tampak pada karya tersebut. Bandingkan paparan kamu dengan paparan teman yang lain. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir tentang proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Pembuatan karya seni rupa 3 dimensi yang paling sederhana sekalipun dilakukan dalam sebuah proses berkarya. Tahapan dalam berkarya ini berbeda-beda sesuai dengan karakteristik bahan, teknik, dan alat yang digunakan untuk mewujudkan karya seni tersebut. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi.
Tahapan dalam berkarya seni rupa tiga dimensi ini seperti juga karya seni rupa pada umumnya, dimulai dari adanya sumber gagasan yang dapat menjadi motivasi untuk berkarya. Kemudian adanya ide gagasan yang didukung dengan kemampuan penguasaan alat, bahan, teknik, dan medium yang dimiliki perupa sehingga mampu mewujudkan sebuah karya seni rupa. Selanjutnya, untuk memperoleh apresiasi, maka karya tersebut dipublikasikan melalui pameran yang dapat meningkatkan, menambah semangat perupa dalam menciptakan karya-karya selanjutnya. Adapun bahan-bahan berkreasi karya seni rupa tiga dimensi setidaknya dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, bahan lunak. Bahan lunak ini seperti kertas, karton, gabus, dan styrofoam. Bahan-bahan ini mudah didapatkan di sekitar kita dan membentuknya dengan alat-alat yang sederhana seperti gunting, silet, cutter, pisau. Bahkan karya berbahan kertas pun bisa dibentuk tanpa menggunakan alat, misalnya dengan cara dilipat. Bahan yang kedua yaitu bahan liat. Bahan liat ini seperti tanah liat, gips, plastisin, dan lilin. Bahan ini pun juga mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, bahan keras. Bahan keras ini seperti kayu, batu, dan logam. Ketiganya merupakan bahan yang sering digunakan oleh perupa sejak zaman dahulu. Karena sifatnya yang keras dan tahan lama, terutama batu dan logam, maka pengerjaan karya tiga dimensi berbahan tersebut memerlukan teknik dan peralatan yang khusus. Demikian pembahasan kita dalam pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran seni budaya kelas 10 selanjutnya.